Gimana? Nggak ada yang sampai gara-gara. Yang sampai gara-gara talinya Revi. Coba beli lagi aja lah. Iya, sama Cuci lagi. yang heavy duty. Atau ya itu tadi. Sambil latihan tetap, Ya. gitu kan? Iya, namanya sedikit tadi soal tali tadi kayaknya agak skip kita. Jadi kan kalau dulu di mountaineering awalnya menggunakan tali Hoserlit gitu, terus kemudian lahir tali dynamic, tali statik gitu ya kan. Kalau untuk tali dynamic itu sebenarnya latar belakangnya karena dulu orang manjat pakai tali Hoserlit, tali serat. Itu begitu orang kena jatuh dia jatuh kejut gitu ya. Itu begitu jatuh karena si tali Hoserlit ini kan nggak punya elongasi gitu ya, elongation itu ya. Jadi orang begitu jatuh Badannya rontok, gitu. Jadi kayak apa gitu, jerak gitu. Semua tulang itu nyatu semua gitu. Makanya terus kemudian lahir tali dynamic yang ya punya elongation 30% ya kalau dynamic, kalau yang statik tuh 10-12% gitu. Jadi perkembangannya gitu ya dari mountaineering dulu pakai tali Hoserlit, kemudian karena banyak kecelakaan orang jatuh tuh ternyata justru bikin cedera gitu ya, mungkin nggak mati tapi cacat sama bohong gitu kan. Jadi kemudian lahir tali dynamic, tali statik. Ketika orang jatuh dia jadi apa, ada bobingnya. Tulangnya juga nggak langsung rontok ke bawah gitu. Jadi dia naik turun. Itu awal mula evolusi dari tali yang sampai sekarang. Tapi yang lama itu masih digunakan apa sama sekali justru udah berkembang ke Hoserlit. Hoserlit itu? Enggak lah. Enggak kan? di dunia manjat Di dunia manjat itu menjadi sebuah trik. ya betul. Ya. Berarti Sama ini. apa? Jadi, Yes. Adi gue mau nanya nih ya, karena lo pemanjat tebing ya. Jadi gue pernah nonton sama cliffhangernya si Silver Star, Iya gimana? Tiba-tiba talinya putus itu kenapa nih? Dia jangan. Karena itu film. Kalau nggak putus nanti nggak jadi film. Benar. Iya, dan ceritanya nggak putus, aman ya nggak seru dong. Jadi dokumenter. Itu kan sempat diprotes sama Black Diamond ketika bakal. Jadi kalau dari gue cerita ya, jadi kalau misalnya kita latihan rope rescue ya, kita bilangnya rope rescue, latihan rope rescue, itu tali kita potong sampai motornya habis, sampai satu core. Jadi di dalam itu ada beberapa core, cuma satu core yang menggabung, dan ternyata kita injak itu masih kuat. Jadi poinnya jangan takut sama tali. Memang kalau misalnya kita kurang maintenance, dapatnya cuma tali. Ini juga cuma rusak. Ya betul. Yang dia Belum boleh. bisa digantung, masih bisa bergantung. Padahal untuk memotong sampai itu upayanya udah susah. Jadi poinnya jangan worry sama kekuatan kali karena udah diuji secara intelektual. Udah dites. Pasti sudah dites baru dipublish dong. Betul. Gitu. Oke. Tadi lagi mau cerita apa ya? Revi. Ya di industri itu kalau kita benar kata Virgo tadi, kalau beli itu manual instruksinya jangan dibaca. Jadi kalau beli tali statik itu semi statik mau dibaca bahwa tali sebelum dipakai harus direndam. Ya bibir-bibirnya kuat. Kalau dikeringkan dipakai jadi lebih tahan. Lebih awet. Umurnya lebih panjang. Umurnya lebih panjang untuk salah satu perawatan. Di Dynamic juga gitu. Kan dia dilapisin lilin, harus direndam, dikeringin, langsung pakai. dijemurnya pun jangan langsung terik matahari angin. Dan diurai, jangan di dalam keadaan tergulung dijemur, tapi diurai. Bawa tali juga ke tempat kerja atau ke tempat manjat. Itu dalam bag, dalam tas. Tapi mungkin boleh kali ya kita bikin satu episode bagaimana membaca manual dengan baik. Karena kayaknya itu baru
banyak yang skip loh. Ya, orang begitu beli nggak ya ini mungkin teman-teman yang memang urusannya dengan kami barang yang memang harus belajar. Karena punya kebiasaan yang lain-lain, udahlah kita tahu ini ini pakai baterai ya udah pakai baterai. Bahkan kadang-kadang kotaknya juga kan ketika unboxing nggak dibongkar dengan detail gitu kan. Nah, mungkin itu kayak gitu-gitu boleh lah kita bikin. Iya, nanti episode berikutnya. Tapi kalau ngomongin tali kita nggak bisa. Nah, itu ngomongin makanya kita masih punya waktu. Itu nanti bahasan lagi ya. Betul. Itu khusus. Sip, jangan kemana-mana ya. Ini kita masih punya waktu. Kita akan ngomongin teman-teman yang tali, peralatan yang lain, dan banyak lagi yang mau dibahas mengenai bagaimana cerita-cerita kita semua mengenai tali dan juga teman-teman yang itu. Jangan kemana-mana, tetap di Rock to Rock Channel. Oke, thank you. Ini Agi udah Oke ya, kalau tadi kita ngomongin tali, segala macam sampai perawatan tali. Minum dulu lah ya kayaknya. Mau minum ini? Nih. Oke, ini. Nah, setelah ini ada episode-episode di Rock to Rock Channel membahas banyak hal. Tapi yang pasti hari ini ada giveaway, kita juga bagi-bagi 5 kaos itu untuk teman-teman yang memang bertanya, komentar, dan juga sudah follow sosial medianya. Follow. Sudah. Beres. Ya. Gila kali nggak follow ya. Tadi dibilang di depan, Virgo lu udah follow, udah. Ini kaosnya. Jadi langsung dikasih. Tarikin kan? Karena bener gue jadi follow baru daftar. Iya. Gila kan gak boleh orang gua adminnya ya. Oke, nah kalau tadi ngomongin tali, alat-alatnya ada discander, ada apa. Nah itu ada perkembangannya atau mungkin dari dulu sampai sekarang sama aja, yang double lah, yang ini sekarang. Dari motor nering Yang paling tua. Ada yang lebih tua, yang di secara ilmuwan Iya. nering lebih tua. Ya kalau misalnya yang lebih tua, safe. dan jadi kalau di dunia mountaineering itu balik lagi kan di Indonesia juga kalau kita ngomong pendakian di Indonesia yang menggunakan alat dan menggunakan tali yang tadi saya sebut di depan itu ketika kita mau ke puncak, kalau mau naik Gunung Raung tuh yang di Jawa Timur, guide-nya akan memasangkan dia ngelit di satu gigir gitu untuk melalui suatu dekat kawah gitu, memang harus pasang. Itu dia pasang sambil dia masang harness segala macam, kemudian pakai tali. Tapi ya namanya mountaineering di Indonesia gitu ya. Kadang-kadang kita akhirnya suka prihatin karena yang dipakai kadang-kadang nggak standar, kemudian juga alatnya seadanya. Tapi itu balik lagi kan urusan ekonomi, sehingga kita sebagai tamu kalau naik Raung akhirnya bawa alat sendiri karena kurang layak gitu. Mereka pakai harness yang nggak tahu mereknya apa gitu. Mereka harus webbing dijadiin harness gitu ya. Mereka akan memasangkan jalur, terus masangin anchor di sepanjang jalur pendakian itu. Nanti kita melalui jalur yang sama. Nanti begitu pulang juga ada satu bagian yang kita harus turun. Kita pasang anchor, kita harus rappelling gitu ya, menggunakan satu tali untuk kembali kan start dari kalau mau menuju puncak itu dari camp 7. Nah itu di situ kita udah mulai pakai alat-alat manjat seperti kita mirip-mirip mau panjat tebing, tapi yang kita pakai sebagai personal gear biasanya hanya coattail sebagai alat buat nyantelin badan kita, pengaman tali lain yang dipasang oleh guide. Kalau di mountaineering di Indonesia kira-kira kayak gitu. Kalau di manjat gimana gitu? Iya, Perkembangannya. Kartens ya. Kartens. Ini kita membahas perkembangan ini atau peralatannya? Peralatannya. Kalau peralatannya kita bahas misalkan apa ya, desain
descender dulu gitu ya. Descender. Descender dulu. Jadi kalau sebelumnya itu lebih banyak yang dipakai itu yang manual seperti ini namanya stitch plate, kemudian ada ATC kayak gini. ATC juga kemudian berkembang macam-macam gitu ya. Hampir setiap brand dia punya model sendiri gitu ya. Jadi dia ada ATC yang single, ATC yang double, kan tadi kan ada yang sistem manjatnya double rope. Ini juga masih ATC juga, tapi dari brand yang berbeda. Dia bikin lebih compact. Biasanya kalau compact begini dia punya friksinya lebih bagus gitu karena tidak membuat si tali patah segala macam. Kemudian ini juga ada ATC punyanya Black Diamond. Black Diamond gue sebut. Mantan jadi konsinan. Mantan jadi konsinan. Gue totalitas kan. Oke. Kemudian jadi ATC ini dia sifatnya manual gitu ya. Kemudian lahirlah descender yang belay device, karena belay device ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai descender juga karena cara kerjanya sama. Itu dia kan untuk menurunkan atau untuk turun gitu ya. Cuma untuk belay device ini kalau dia tidak menguasai peralatan itu dengan benar, memang tidak disarankan untuk dijadikan sebagai descender gitu. Karena banyak kejadian, terutama yang Grigri ini brand Petzl. Ini dia sistemnya kan dia ditarik. Jadi kalau kita mau turun kita harus tarik gitu. Nah, beberapa kejadian kenapa orang kemudian justru jatuh pakai Grigri ini untuk turun, karena dia nggak menguasai peralatannya. Kemudian dia panik. Kecenderungan orang panik itu kan dia akan tegang gitu, dia akan tarik gitu. Sedangkan kalau alat ini dia tarik, dia akan semakin meluncur gitu. Makanya kemudian diciptain alat yang lebih canggih seperti ini. Jadi ini ada ID, ada rig, bedanya hanya di ukuran gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya Revi lebih menguasai gitu ya. Nah si Inpanic ini dia lebih safe. Jadi kalau kita takut, makanya dia ID kan, Inpanic device gitu. Kita takut, kita tarik, dia ngelock gitu. Nanti silakan Revi lebih lanjut jelasin. Nah, ini semua dipakai nggak di industri? Ini gue yang ngomongnya paling sedikit, minum paling banyak. Padahal yang disediain akhir. Aku udah masuk. Nangkep banget. Jadi kayak mesti banyak ngomong. Ayo silakan. Oke, tadi bicara di mountaineering, landing, alat belay device. Sebetulnya kalau bicara standar, belay device itu punya number sendiri. 15151, descender 341, descender untuk rope access 12841 C. Nah, rope access jelas 12841 C ya, alatnya apa ya, dilihat aja yang dia namanya 12841 C. Kita lagi bicara alat turun. Umumnya ya cuma dibagi alat turun, alat naik. Konektor, karabiner, belay device jarang sekali di industri itu delay melakukan akses belakang delay itu enggak? karena personal paling lowering aja. Lowering. Harness, helm, namanya kule-kule lah itu. Kita bicara alatnya yang tadi Adi bilang, perkembangan dari si Grigri. Jadi ini. Memang pertama keluar itu Grigri. Orang salah mengartikan itu belay device dipakai alat turun. Bicara bisa. Cuman bicara standar enggak. Gitu. Nah, keluarlah dua alat ini. Yang pertama sih ini ID. Ini ID generasi ketiga yang lebih keren. Nah, dia sorry juga Chief Anto hilang. Tidur. Ada enggak. ada Inpanic Descender ID sebenarnya bukan Inpanic, Industrial Descender. Gak apa-apa karena dia ternyata ada anti panik dan anti error. Ini Iya, ini paling aman. Jadi kalau kita panik seperti Adi bilang, orang panik
cenderung berenggang atau Menarik. ya dia berhenti. Dia malah berhenti ya. Iya. Dan kalau salah masang, Ya. dia Iya. ada gigi-gigian tesnya ini yang nguci gitu. Jadi ini yang paling aman. Nah, cuman dia berat. Si expertnya yang rescue atau apa nggak gitu suka karena ribet. Diciptakan lagi lah ini rig yang lebih kecil, lebih compact, tapi nggak punya anti error dengan anti panik. Nah, jadi ini dipakai yang untuk ngerti lah. Formula pakai ini lah. Ini punya 3 IN number, bisa untuk delay device. Gitu. Jadi bedakan delay device dengan descender. Bicara bisa, semua bisa. Semua bisa. Indonesia. Yo, tapi yang tadi kita bahas, Devi, Nah, kalau pemanjat disuruh pakai ini, nggak mau. berat banget. Ini aja masih dipakai. Padahal Jadi kalau mamanya pakai ini nggak mau karena Nggak mau, berat. nggak mau. bukan selain berat, mahal. Pemanjat kan berat. Terjawab lah udah. Ini dulu dipakai descender, ya military juga mulai pakai. Tapi lama kelamaan mulai ditinggalkan karena Teknologi, evolusi, dan kalau dipakai dengan cara yang lama, dengan metode yang lama, ketika kita manjat, beres manjat, kali jadi kusut, jadi keriting, karena dia di gitu gitu. dan di industri harusnya alat turun itu harus yang self braking, dilepas berhenti. Kalau ini dilepas jatuh yang Iya harus begitu. ya. Nah ini dulu industri pakai ini, tapi sekarang nggak boleh. Karena apa? Karena IN number-nya yang mengatakan nggak boleh, ini bukan untuk industri. Kembali lagi bisa tapi Bisa, ini descender silakan pakai rescue, pakai adventure, pakai Kevin, pakai apa silakan. Tapi bicara industri dia punya number sendiri yang nggak ada di sini. Iya. Nah kalau ngomongin industri itu sebenarnya sama Rescue. itu sama nggak sih? Mirip. Chief. Ya, sebenarnya enggak, sorry, ini gua matiin videonya karena sinyalnya jelek banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Lagi pula Bang gua nggak menjual banget untuk ini kasihan rock-rocknya. Enggak kok. Gimana, Jim? Shift, kita lihat sini aja deh. Gimana, Jim? Kalau nggak ada videonya kita Shift, Jim mau bicara, Jim? contekan Nggak ya. hilang. Jadi manual kita ini. Tapi emang beda lagi ya kalau rope rescue itu ada beberapa mirip-mirip tapi beda standar. Ke industri justru. Justru ya. Karena rope rescue itu biasanya umumnya dipakai di mining dan oil and gas, industri. Ya, jadi harus standar gitu. Standarnya beneran standar yang memang standar tidak bisa ditawar. Nah itu bedanya dunia adventure dengan dunia industri. Alatnya ada irisan, kayak konektornya kan ada yang bisa dipakai di kedua dunia itu. Tapi kayak misalkan selama kalau industri itu IN number-nya tidak sesuai untuk peruntukan, maka dia tidak boleh dipakai. Sementara adventure manjat aja nggak pakai baju. Udah gitu alat belay device kadang-kadang buat descender. Coba kalau ke industri langsung diomelin nggak boleh. Tapi sementara kadang-kadang manjat juga nggak pakai helm. Ya kan heroik lah, nggak pakai baju, alatnya serba minim, talinya kurus-kurus gitu. Jadi inilah antara dunia adventure dan dunia industri. Alatnya ada yang mirip-mirip. Juga kadang-kadang brandnya juga sama, cuma peruntukannya harus diketahui bahwa ini untuk industri, ini buat adventure. Sama gini, kalau di adventure makin minim alat, makin heroik, makin hebat. Makin layak, makin keren. Manjat nggak pakai tali itu, wah makin hebat. Di industri dikeluarin. Sertifikatnya langsung cabut. Itu langsung kontrak, langsung putus. Betul. Alexander nggak bisa. Alexander nggak boleh Bisa terjadi di akses. Bisa hero-heroan. Iya betul. Bedanya di sini. Sedangkan kalau di adventure semakin hero semakin adventure. Iya, semakin keren. Minim alat, makin hebat tuh gitu. Betul.
Oke, ini juga kayaknya boleh nih. Kayaknya gue dapat banyak episode nih. Kalau main gitu. Siapin kopi kan. Siapin kopi aja. Lo berarti cerita lagi ngomongin kopi udah. Kayaknya tagihan. Betul, habis itu tagihan. Oke, kita masih abis ini cukup seru. Kita masih mau ngomongin lagi atau udah semakin sore? Berarti kita simpan ini buat episode itu jangan kemana-mana. Nanti kita ini nih pokoknya di Road to Rock Channel banyak banget konten-konten yang bisa didapat mengenai akses, mengenai ketinggian, semua berkegiatan di ketinggian. Nah, diingetin lagi ada giveaway dan juga caranya mendapatkan giveaway, mendapatkan teaser itu dengan follow Instagram. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Road to Rock Channel. Iya, kesini nih, Road to Rock Channel ya. Sini, Road to Rock Channel ini adalah segmen terakhir untuk hari ini. Jadi setelah ini nanti ada banyak sekali konten-konten yang bisa didapat di Road to Rock Channel. Berarti dari tadi udah cerita mengenai tali, peralatannya. Sebenarnya sih belum Nanti detailnya. gitu loh, karena ini justru bikin gue sebenarnya banyak pengen tahu selain tadi kan evolusinya. Iya. Terus kemudian ini sekarang nih gimana nih dari adventure-nya, dari mountaineering-nya, dari industrinya kayaknya dari apa namanya rope rescue-nya juga gitu kan. Tapi yang pasti Road to Rock Channel akan ada di YouTube channel kita gitu kan. Ini mungkin closing statement kali ya. Yeah. Closing statement mengenai perkembangan peralatan di mountaineering, di climbing, di akses dan juga di rope rescue. Balik lagi, silahkan skip dulu karena skipnya lagi skip. Jadi di dalam dunia mountaineering atau pendakian gunung itu yang paling penting kita sebagai pendaki gunung segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik, dan baik dari segi fisik gitu ya maupun peralatan. Artinya kalau kita mau naik gunung jangan minggu depan mau naik gunung nggak pernah jogging atau main berangkat gitu. Di sana mengancam penyakit ketinggian yang bisa membahayakan nyawa kita. Juga peralatan juga harus dicek apakah layak gitu. Namanya alat itu kalau buat saya alat itu yang penting ada 3 khusus alat buat yang berhubungan dengan alat pemanjatan dan pendakian. Dia harus ada mereknya, dia harus ada sertifikatnya, dan dia harus ada nominal kekuatannya. Kalau itu dari saya. Oke, next. Iya, namanya sedikit dari Virgo. Jadi kalau buat saya sih alat-alat ini kan sebenarnya alat bantu gitu ya. Jadi ya kita perlu memahami, menguasai cara kerja alat, fungsi alat, semua segala macam. Cuma tetap kembali lagi ke persiapan orangnya gitu ya. Jadi secanggih apapun alatnya, kalau orangnya tidak mempersiapkan dengan baik, ya pasti akan nilai ekspedisinya atau nilai petualangannya akan kurang gitu. Karena sehebat apapun kalau dia terjadi kecelakaan, ya semuanya dianggap nggak berhasil. Dan akhirnya jadi kerjaan Cimanto. Betul. Rescue. Kita minum dulu. Oke, Ini taruhnya di gua udah. Kita dijawab semua ya, kita nggak minum dulu sebenarnya mau mikir. Sambil mikir. sebagai closing statement, si Panto lagi nggak bergabung ya? Ya udah terakhir. Saya hanya pesenin jangan beli alat second yang kita nggak tahu tuh riwayat pemakaiannya. Beli aja alat baru karena saya jualan juga. Saya juga. Maksudnya itu kita nggak tahu tuh alat, terutama tali pemakaiannya seperti apa. Banyak kejadian tali putus juga kok karena nggak tahu riwayat pemakaiannya. Jangan karena hanya nominal itu nyawa kita korban. Betul. Ya. Gitu. Jadi alat benar kata Virgo harus yang ada standar, harus jelas. Jangan karena murah
karena harganya nggak punya uang karena ada jual barang second kita beli dan kita sangat nggak tahu tuh pemakaiannya bagaimana. Oke. Tuh karena minum kopi. Karena minum kopi. Oke. Revi terima kasih, Virgo, Aji, Sif, Anto juga terima kasih. Road to Rope Channel, dengan ini kita akan kasih konten banyak sekali di episode di YouTube. Oke, berarti kita sama-sama. Dengan ini Road to Rope Channel kita buka.